Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di RRQ FIPG Podcast bersama aku Syara Putri Khalifah dengan tema Cahaya Ramadan Mendidik dengan Hati di Bulan yang Suci. Gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Atau udah mulai goyah kalau lihat es teh di siang hari? Oke. Bulan Ramadan ini pastinya jadi momen spesial buat kita semua. Selain jadi waktu untuk memperbanyak ibadah, Ramadan juga membawa suasana berbeda dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Belajar dan mengajar di bulan puasa tuh punya tantangan sendiri kan? Kadang lemes, konsentrasi turun, tapi di sisi lain juga bisa jadi kesempatan buat kita belajar dengan lebih bermakna. Nah, buat bahas ini lebih dalam, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Profesor Dr. Rasmita Dila MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, yang pastinya banyak pengalaman yang akan diceritain di podcast kali ini. Oke, Assalamualaikum Ibu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu setelah bersedia untuk meluangkan waktunya di podcast kali ini. Oke Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu baru pulang dari Malaysia. Wow, Malaysia. Dan punya pengalaman yang seru. Puasa pertama di Malaysia, Wow. kemudian juga di Indonesia. Ya memang ada beberapa perbedaan hari mulai puasa. Oh gitu ya. Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke negara lain gitu, kemudian suasana puasanya juga pasti berbeda dengan ya. Indonesia. Tapi alhamdulillah saat ini hari ini juga sudah bisa mulai beraktivitas di Indonesia kembali. Wah keren banget sih ya, Bu Rasmita ini udah keliling dunia, bahkan udah sampai ke beberapa negara, nggak cuma Malaysia dong tentunya ya Bu ya. Iya. Oke langsung aja ya kita mulai podcast kali ini. Yang pertama adalah ada pertanyaan nih Bu, kalau ngomongin Ramadan pasti banyak banget perubahan yang terasa termasuk dalam dunia pendidikan. Dari pengalaman Ibu, apa sih yang paling beda dalam proses pembelajaran di bulan puasa ini dibandingkan dengan hari-hari biasa? Iya. Bulan puasa itu kan sebenarnya bulan yang hanya terjadi satu kali gitu ya dalam satu tahun gitu. Dan dengan adanya bulan puasa itu semua umat muslim itu kan pasti menyambut dengan sukacita, menyambut dengan gembira, dan saya yakin juga mahasiswa begitu. Nah, memang karena ini terjadinya sekali dalam setahun, pasti itu membuat kita pasti ada persiapan, perbedaan yang juga sudah mungkin kita persiapkan sebelumnya gitu. Nah, kalau di kampus khususnya di Unida gitu ya, beberapa hal harus dilakukan penyesuaian. Yang jelas ketika waktu belajar itu pasti berbeda dong dengan waktu belajar ketika di luar bulan puasa gitu ya. Yang tadinya mungkin kita punya kelas di jam 8 pagi. Nah, mungkin sekarang ini kita mulai jam 9 nih. Mulai jam 9, kemudian juga waktu pulangnya juga dipercepat. Betul. Karena kan ya itu yang ditunggu-tunggu biasanya sama mahasiswa kan. Betul. Iya, jadi pulang saat ini biasanya jam mungkin terakhir kuliah itu kalau untuk kelas sore itu bisa jadi jam 6, jam setengah 6 gitu kan. Nah, kalau sekarang kan karena puasa, jadi jam 4 itu rasanya mahasiswa kalau udah lihat jam 4 itu sudah semangat untuk pulang, untuk nyari apa ya, kalau mahasiswa sekarang tuh bilangnya war takjil gitu ya. Jadi nyari takjil untuk sama-sama bukber, buka puasa bersama. Nah, itu mungkin hal-hal yang selalu kita rindukan gitu ya setiap tahun. Nah, otomatis perbedaan, penyesuaian waktu belajar itu udah pasti. Mungkin mahasiswa merasa di hari-hari biasa itu menjadi satu hal yang rutin kita lakukan, kuliah jam 8, pulang jam 5, jam 6. Sekarang itu waktunya lebih sempit gitu ya, lebih sempit. Tiba-tiba satu mata kuliah dengan waktu yang sempit kok udah selesai gitu. Sehingga di sore hari kita tinggal mencari bukaan gitu ya, mencari takjil. Nah, saya pikir itu memang ada penyesuaian. Di Unida juga pasti juga ada penyesuaian seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua yaitu nah menurut Ibu gimana sih caranya biar pembelajaran tetap efektif di bulan Ramadan
tapi nggak bikin mahasiswanya itu tambah lemas gitu atau kurang konsentrasi gitu. Ya, bulan Ramadan itu kan bukan berarti semua aktivitas kita itu lumpuh. Bukan berarti semua aktivitas kita itu harus berbeda dengan bulan-bulan yang di luar bulan Ramadan gitu ya. Di kelas saya, kalau misalnya karena kita di PGSD nih, di PGSD kan kita biasanya bernyanyi, kita biasanya melakukan aktivitas fisik gitu. Justru kegiatan yang seperti itu tetap dilakukan. Jadi kalau saya sebagai dosen, ya jenis aktivitas itu bernyanyi, bermain itu tetap dilakukan. Karena kalau enggak itu, saya pikir tuh malah lebih makin malas, makin lemas gitu ya, makin lemas, makin malas untuk bergerak gitu. Yang ada ngantuk. Betul. Jadi memang selain metode-metode pembelajaran yang di luar bulan Ramadan itu kita biasanya lakukan ya mungkin dengan diskusi gitu ya, diskusi tetap kita lakukan. Cuma mungkin durasinya yang kita perpendek ya, yang kita kurangi gitu. Saya pikir itu tetap kita lakukan, jadi bermain, bernyanyi, walaupun kadang tuh ketika nyanyi tuh ya jadi tenaganya gitu ya, power gitu kurang power, tapi tetap mahasiswa saya ajak untuk bernyanyi itu ya tetap senang gitu. Sehingga ketika mereka bernyanyi, kemudian mereka juga sambil aktivitas fisik lainnya, sambil berdiskusi, nggak menjadi beban bagi mahasiswa. Mereka tetap memiliki motivasi belajar yang juga tinggi, sama seperti ketika di luar bulan Ramadan gitu. Jadi memang saya pikir aktivitas-aktivitas seperti itu memang tetap harus dilakukan gitu. Cuma mungkin intensitas ya yang membedakan itu. Ya betul sih Bu, saya selaku mahasiswa kerasa banget gitu. Kalau misalkan kita bulan puasa tuh cuma belajar tapi menghilangkan aktivitas seperti bernyanyi, aktivitas fisik seperti itu malah bikin kita makin lemas, konsentrasi juga makin turun gitu ya Bu ya. Jadi saya sangat setuju sih dengan Ibu gitu, kalau misalkan bulan puasa ini jangan menghilangkan aktivitas-aktivitas seperti itu. Cuma kadang gini, kita tuh kalau habis sahur gitu ya, habis sahur tidur lagi tuh. Iya. Kalau kita tidur lagi biasanya itu jadi lemas gitu. Maka mungkin teman-teman mahasiswa ketika habis sahur sebaiknya lakukan juga nih aktivitas fisik. Bukan berarti Ramadan itu tidak melakukan kegiatan fisik seperti olahraga gitu ya. Mungkin beban olahraganya yang kita kurangi. Yang tadinya mungkin kita ada jalan pagi gitu yang durasinya mungkin agak lama, sekarang mungkin agak kita perpendek gitu ya. Pokoknya setelah habis sahur sebaiknya jangan tidur, justru harus ada aktivitas fisik, tidak usah terlalu berat, tapi itu bisa memberikan semangat kita untuk beraktivitas setelah sahur. Betul, jadi jangan ngantuk ya Bu ya. Iya. Terus bisa jadi kita dengan tadarus Al-Quran. Betul. Jadi ya intinya isilah Ramadan itu selain kita menjadi kegiatan-kegiatan rutin kita, ya kalau mahasiswa kan pasti itu ke kampus, belajar gitu ya, tapi aktivitas-aktivitas lainnya yang memang itu membuat motivasi kita belajar lebih tinggi, itu jangan berhenti juga. Nah, kadang-kadang kan mahasiswa tuh berbagai alasan gitu kan. Jadi saya kadang kalau pagi itu dalam suasana Ramadan itu saya lihat mahasiswa harus saya bangkitkan dulu tuh semangatnya. Ya memang ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi dosen gitu ya, bagaimana mahasiswa itu ketika berada di bulan Ramadan maupun yang tidak di bulan Ramadan itu mereka tetap beraktivitas dengan intensitas yang juga mungkin nggak kalah dengan suasana di luar bulan Ramadan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Ibu gimana caranya bulan puasa ini bisa jadi waktu yang tepat buat menanamkan nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, dan kepedulian kepada mahasiswa. Ya, sabar untuk menyelesaikan kuliah itu juga termasuk salah satu ya. Jadi saya sudah paham sekali tuh. Jadi kalau misalnya mengajar di kelas, ketika melihat mahasiswa sudah mulai tuh kepalanya sudah mulai agak turun gitu ya. Duduknya yang tadinya tegak sekarang udah agak mulai bersender sedikit tuh di kursi gitu ya. Itu udah warning tuh.
berarti harus ada hal lain yang harus saya siasati nih supaya mereka juga nggak yang terus-terusan lemes gitu. Jadi memang kesabaran bagaimana menyelesaikan satu pekerjaan, satu aktivitas, kesabaran untuk melihat ketika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi mahasiswa, atau mungkin ketika berinteraksi dengan teman gitu kan, dengerin teman untuk berbicara ketika salah, untuk nggak langsung ngegas. Nah itu kan juga satu kesabaran dan sekaligus kepedulian gitu ya, kepedulian untuk tidak saling menyalahkan, untuk tidak saling merasa bahwa diri kita yang paling benar. Itu saya pikir nilai karakter yang memang harus dipegang oleh mahasiswa gitu. Ya termasuk sebenarnya sih bukan mahasiswa saja, dosen pun juga di situ menjadi satu media, satu cara untuk bagaimana melihat mahasiswa itu kan punya karakteristik yang berbeda. Betul. Ada yang belajarnya dengan gaya belajarnya yang cepat, ada yang menggunakan auditori, ada yang visual. Nah, mungkin di kelas itu tidak semuanya sama gitu. Tidak semuanya punya kecepatan yang belajarnya itu sama. Jadi saya sebagai dosen pun harus bisa sabar melihat bagaimana mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Mungkin cara memahami satu materi itu kan juga berbeda ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang harus diulang-ulang untuk menjelaskannya. Nah itu antara mahasiswa dengan dosen itu belajar kesabaran, betul, belajar simpati, betul, belajar empati gitu, bagaimana kita menanamkan rasa nilai karakter itu. Ya Ramadan itu merupakan satu tempat untuk menempa itu semua. Yang prakteknya, implementasinya itu ya 11 bulan ke depan. Iya. 11 bulan ke depan kan? Iya, betul. Prakteknya kita belajarnya sekarang di bulan Ramadan, baik itu nilai karakter tadi kesabaran, kemudian kepedulian, kemudian juga empati gitu ya, kejujuran. Nah, ini belajarnya sekarang nih, ditempatnya di bulan Ramadan, di 1 bulan ini ya. Di 1 bulan ini, baru prakteknya kira-kira berubah apa enggak tuh? Betul. Atau mungkin kita punya pertanyaan, apakah dalam 12 bulan itu lebih baik bulan Ramadan? Benar gitu ya. Supaya mahasiswa yang tadi mungkin ketika ujian yang mungkin mencontek gitu kan. Jadi karena bulan Ramadan ya udah lah ini bulan Ramadan nih. Takut dosa. Gitu ya, takut dosa gitu. Betul. Ya kalau misalnya semua mahasiswa kita berpikirnya seperti itu di luar bulan Ramadan, subhanallah banget ya. Jadi dosen itu nggak harus yang ngawasin kayak gimana gitu ya. Itu saya pikir ya nilai-nilai karakter itulah yang mungkin sekarang ini bisa kita pelajari sekarang, yang nanti akan kita praktekkan di 11 bulan ke depan. Tentunya kesabaran ini juga nggak harus dari mahasiswa ya Bu ya, tapi Betul. dari dosennya juga gitu. Betul. Jadi dosen itu sebagai contoh untuk mahasiswanya begitu ya Bu. Ya. Oke. Terus selanjutnya kalau ngomongin pengalaman mengajar nih Bu ya di bulan Ramadan, pasti ada banyak momen-momen yang unik atau berkesan nih buat Ibu. Ibu ada nggak sih pengalaman menarik atau pengalaman yang paling Ibu ingat ketika mengajar di bulan Ramadan ini? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Banyak. Terutama tuh ya, kalau misalnya jam mengajar itu sudah mendekati zuhur tuh, sudah mau sholat zuhur gitu ya. Oke. Mahasiswa itu ada yang tidur. Masa Bu ya? Ada tuh yang tidur gitu ya. Tapi nggak pernah saya bangunkan, biarin aja. Tidur itu salah satu rezeki juga ya nggak? Iya betul Bu. Rezeki. Dan jangan salah, orang ketika tidur itu pada saat itulah gelombang alfanya keluar. Bisa jadi mungkin setelah tidur dia ingat gitu Iya. apa yang kita diskusikan di dalam kelas gitu ya. Jadi ketika saya melihat mahasiswa tidur tuh di dalam kelas, saya nggak pernah tuh membangunkan, biarin aja dia tidur. Jadi itu rezeki. Iya. Rezeki tidak semua orang punya pengalaman, punya kesempatan ya, mungkin bisa jadi malamnya lagi begadang gitu ya. Betul. Buatin tugas. Atau pas sahur ikutan yang apa sih Bu yang tadarus bareng-bareng itu? Kita sih positive thinking aja gitu ya. Positive thinking. Mungkin bisa jadi tadarus Betul. sampai sahur Iya. gitu. Atau mungkin ada sahur on the road gitu. Masih ada nggak sih sekarang? Gak tahu sih, masih ada ya? Masih. Ya mungkin ada gitu ya. Mungkin memberikan makanan sahur gitu ya untuk warga-warga yang
tidak beruntung gitu, kemudian memberikan makanan itu gitu sehingga ngantuk gitu ya di kelas. Tapi ya di luar bulan Ramadan juga kalau ada mahasiswa yang ngantuk ya saya biarin aja. Karena memang mungkin pada saat itu itulah momen yang paling tepat untuk tidur gitu ya. Mungkin itu. Nah, itu yang paling menarik sih untuk saya ya. Yang lainnya mungkin ketika mahasiswa mengajak bersama-sama, "Ibu, ayo kita buka puasa bersama," gitu ya. Nah, itu momen-momen seperti itu menurut saya bisa membuat bonding antara mahasiswa dengan dosen itu menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengajak saya untuk bukber, ini sekalian iklan kayaknya, mengajak untuk bukber gitu ya. Tapi itu pengalaman gitu ya. Ada dulu mengajak saya, "Ibu, ayo kita bukber," gitu ya. Kita duduk bersama, buka puasa bersama gitu di satu tempat. Saya pikir ketika ada interaksi yang baik, yang positif antara mahasiswa dengan guru, itu bisa membuat bonding yang positif. Dalam artian ketika ada mahasiswa merasa bahwa mereka punya pengalaman gitu ya, punya hal-hal positif yang ingin mereka share, yang ingin mereka tanyakan gitu. Nah, itu saya senang sekali untuk bisa berbagi dengan mahasiswa. Atau ada pada satu saat itu mahasiswa bertanya, ingin meneliti, ingin bagaimana Bu nanti judul skripsi saya ini harus seperti apa gitu ya. Nah, itu saya senang tuh diskusi dengan mereka sambil menunggu buka puasa gitu ya, nunggu azan gitu. Nah, itu saya pikir satu pengalaman yang juga menarik untuk mahasiswa. Jadi ya kalau misalnya mau bukber dengan saya nih boleh tuh ya, kita isi dengan hal-hal yang positif gitu ya. Sekalian bimbingan Bu. Sekalian bimbingan, silakan boleh. Itu hal-hal yang pernah saya alami ya, yang saya alami ketika berhubungan dengan mahasiswa terkait hal-hal yang tadi ya, yang unik, yang menarik gitu, dan hal-hal yang seperti itu tuh tidak mudah untuk dilupakan. Betul banget. Ya, jadi sangat bermakna gitu untuk kita. Sangat bermakna, sangat bermanfaat baik bagi saya maupun juga mahasiswa. Wah, seru banget sih tadi teman-teman yang ngobrolnya. Kalau belajar di bulan puasa itu bukan cuma soal akademik, tapi juga soal gimana kita bisa lebih disiplin, lebih sabar, dan tentunya lebih semangat dalam mencari ilmu, ya kan Bu ya? Iya, betul. Oke, sebelum kita tutup, ada nggak nih Ibu pesan buat teman-teman pendengar, khususnya buat mahasiswa atau calon guru, biar menjalani Ramadan ini dengan lebih bermakna? Iya, teman-teman mahasiswa, bulan Ramadan itu bukan berarti bulan yang membuat kita motivasinya semakin menurun. Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk ditempa, untuk belajar lebih banyak, lebih istiqomah, lebih dapat membentuk nilai-nilai karakter kita, apalagi kita sebagai calon guru. Betul banget. Maka di bulan Ramadan inilah kita dapat mempelajari, kita dapat mengetahui kita itu siapa. Kita dapat mengembangkan nilai-nilai karakter kita. Tadi ya, nilai-nilai karakter yang harus dapat kita kembangkan, karena memang kita calon guru. Yang nanti ketika menjadi guru, ya nilai-nilai karakter itulah yang harus dapat kita praktekkan di depan siswa kita. Jadi di bulan Ramadan ini, teman-teman mahasiswa harus tetap semangat, memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi bahkan dari bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pesan kepada teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, atas sharingnya di podcast kali ini. Oke, semoga podcast kali ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa tetap semangat belajar, mengajar, dan tentunya makin dekat dengan kebaikan. Aku Syara Putri Khalifah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.